Namaku Jaka. Aku adalah anak tunggal dari pasangan yang sangat aku cintai, Pak Ruslan dan Bu Rina. Kami hidup sederhana, tapi hangat. Ayahku bekerja sebagai tukang kayu, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Ayah dengan senyumnya yang tulus selalu mengajarkanku bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang ketenangan hati. Ibuku, dengan kelembutan yang luar biasa, selalu membuat rumah kami terasa seperti sorga. Rumah kami adalah sebuah peninggalan kakek. Bukan rumah modern, melainkan rumah kuno dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap genteng yang sesekali bocor. Di mata orang lain, rumah ini mungkin terlihat biasa, tapi bagiku setiap sudutnya menyimpan kenangan manis. Aku lahir dan tumbuh di sini, bersama ayah dan ibu yang selalu memberiku cinta tanpa syarat. Keluarga besarku tidak terlalu besar. Ada Paman Harun, adik kandung ayah, dan istrinya Bibi Tini. Sejak kakek meninggal, mereka sering berkunjung. Awalnya aku pikir itu karena mereka peduli pada kami. Tapi seiring berjalannya waktu aku sadar ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka. Tatapan itu bukan lagi tatapan kasih sayang, melainkan tatapan tajam penuh perhitungan. Suatu sore yang cerah, Paman Harun dan Bibi Tini datang ke rumah dengan membawa kabar dari notaris. Mereka membawa sebuah dokumen tua yang telah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Itu adalah surat wasiat kakek. Semua orang di desa tahu kakek memiliki sebidang tanah yang sangat luas di pinggir kota. Tanah itu sudah lama diincar banyak orang karena lokasinya yang strategis. Saat dokumen itu dibacakan, suasana tegang. Ayah dengan wajah yang tenang hanya mendengarkan. Paman Harun dan Bibi Tini duduk di kursi, menggenggam tangan mereka dengan erat, seolah setiap kata yang keluar akan menentukan nasib mereka. Notaris membaca dengan lantang dan jelas. Berdasarkan surat wasiat yang telah disahkan, seluruh aset tanah dan rumah diwariskan kepada Tuan Ruslan sebagai anak tertua. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Ayah hanya bisa menghela napas panjang. Sementara wajah Paman Harun dan Bibi Tini berubah merah padam. Senyum yang tadinya berusaha mereka paksakan, kini sirna, digantikan dengan ekspresi kecewa yang tak bisa disembunyikan. "Bagaimana bisa? Ayah pasti salah," teriak Paman Harun. Suaranya pecah. "Aku anaknya juga. Mengapa hanya Ruslan yang mendapatkannya?" Ayah berusaha menenangkan. "Harun, ini sudah keputusan ayah. Kita harus menerimanya." "Menerima apa? Aku sudah banyak berkorban untuk ayah, tapi kenapa dia tidak pernah melihatku?" balas Paman Harun dengan nada yang penuh kepahitan. Bibit ini hanya diam, tapi matanya menatap tajam ke arah ibuku. Tatapan itu seolah mengatakan, "Ini semua salah kalian." Malam itu Paman dan bibiku pulang dengan kekecewaan yang mendalam. Mereka meninggalkan rumah kami dengan amarah yang menyala-nyala. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, sejak warisan itu diumumkan, kehangatan keluarga kami perlahan mulai memudar. Ini adalah awal dari sebuah tragedi yang tak pernah kubayangkan. Apakah ini memang akhir dari hubungan kami? Aku merinding memikirkan kemungkinan itu, tapi aku tidak punya pilihan selain menghadapi semuanya. Setelah malam pembacaan wasiat itu, suasana di rumah kami tidak lagi sama. Ayah mencoba bersikap biasa, tapi aku bisa melihat kerutan di dahinya yang semakin dalam. Ibuku, yang selalu ceria, kini lebih sering termenung, pandangannya kosong menatap halaman. Ketegangan itu merayap di setiap sudut rumah, seolah ada hantu yang bersembunyi di balik bayangan. Beberapa hari kemudian, Paman Harun dan Bibi Tini datang lagi. Kali ini mereka tidak membawa dokumen, melainkan senyum. Senyum yang membuat bulu kuduku merinding. Senyum yang tidak sampai ke mata, melainkan hanya di bibir. "Ruslan, Tini juga mau minta maaf," kata Bibi Tini, suaranya terdengar terlalu manis. "Kami hilaf, kami tahu ini semua sudah takdir Tuhan. Kami tidak seharusnya marah." Ayahku tersenyum lega. Ia memeluk adiknya. "Tidak apa-apa Harun, namanya juga keluarga." Melihat itu, ibuku ikut tersenyum. Namun aku merasa ada yang ganjil.
Di saat ayahku tidak melihat, aku menangkap mata Bibi Tini yang menatap ibuku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan itu dingin, tajam, dan penuh kebencian yang tersembunyi. Seolah dia menyimpan dendam yang siap meledak kapan saja. Sejak pertemuan itu, paman dan bibiku mulai sering mengirimkan makanan atau buah-buahan. "Ini untuk tanda permintaan maaf kami," kata mereka. Ayah dan ibuku senang. Mereka menganggap ini sebagai isyarat bahwa hubungan keluarga telah kembali baik. Aku mencoba memperingatkan ibuku tentang tatapan aneh itu. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Ah, kamu ini ada-ada saja. Jangan berprasangka buruk pada paman dan bibimu." Namun, firasat burukku terbukti. Suatu malam, tepat seminggu setelah kunjungan mereka, ibu terbangun dengan jeritan histeris. Aku dan ayah langsung berlari ke kamarnya. Ayah menyalakan lampu, dan apa yang kami lihat membuat darahku membeku. Tubuh ibu penuh dengan lebam-lebam aneh, seolah dicubit atau dicakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lebam itu bukan lebam biasa, warnanya ungu kehitaman dengan pola-pola yang tak beraturan. Ibuku menangis kesakitan. Panas, tubuhku rasanya seperti terbakar. Ayahku panik. Ia langsung membawa ibu ke klinik terdekat. Dokter memeriksa ibu dengan teliti, tapi ia tidak menemukan luka fisik apapun. Dari luar tidak ada yang salah, Pak. Tapi lebam ini saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena alergi atau benturan, kata dokter dengan nada bingung. Ibuku hanya bisa terbaring lemah. Ia tidak mau makan, dan matanya selalu memandang ke satu titik kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Kadang ia meracau menyebut nama-nama yang asing. "Lepaskan, jangan sentuh aku, pergi!" teriaknya dalam tidurnya. Ayahku semakin khawatir. Ia tidak bisa bekerja. Ia harus menjaga ibu siang dan malam. Sementara itu di luar sana, bisik-bisik warga mulai terdengar. Pasti ada yang tidak beres. Sakitnya aneh sekali. Aku tahu ini bukan sakit biasa. Ini adalah teror. Teror yang dikirim oleh seseorang yang sangat dekat dengan kami. Aku teringat tatapan Bibi Tini. Tatapan dingin, penuh kebencian yang tersembunyi. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mencabik-cabik keluargaku dari dalam. Dan ini hanyalah awal dari mimpi buruk itu. Kondisi ibu semakin memburuk. Setiap malam, kami seolah terjebak dalam neraka. Ibu sering berteriak histeris. "Panas! Panas sekali!" Tubuhnya menggigil hebat. Padahal cuaca malam itu sangat dingin. Luka lebam aneh yang tadinya hanya di lengan dan kaki, kini menyebar ke seluruh tubuh, membentuk pola yang semakin mengerikan. Aku melihat ayahku putus asa. Ia membawa ibu ke beberapa dukun dan orang pintar, tapi hasilnya nihil. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Ini bukan penyakit biasa, ini kiriman. Salah satu dukun tua bahkan sampai menggelengkan kepala. Pengirimnya sangat kuat, dan dia punya ikatan darah dengan korban. Energinya terlalu pekat, sulit untuk ditembus. Kata-kata itu menusuk hatiku. Ikatan darah? Siapa lagi kalau bukan paman dan bibiku? Suatu malam aku terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar ibu. Bukan lagi jeritan, melainkan rintihan yang sangat menyayat hati. Aku mengintip dari celah pintu. Ayahku sedang duduk di samping ibu, menggenggam tangannya erat. Ibu tampak seperti orang lain. Wajahnya yang biasanya teduh, kini pucat pasi. Matanya melotot ke langit-langit, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. "Lepaskan aku!" rintih ibu. Suaranya serak. "Aku tidak mau ikut. Jangan paksa aku." Ayahku mencoba menenangkan. "Rina, sadarlah. Ini aku, suamimu." Namun yang keluar dari mulut ibu adalah suara yang sama sekali tidak kukenal. Suara berat, serak, seperti suara seorang nenek-nenek. "Dia sudah berjanji, tumbalnya harus dibayar. Siapa yang serakah, maka dia yang akan musnah." Ayahku terkejut. Ia langsung memeluk ibu, membaca doa-doa yang ia tahu. Suara itu menghilang, digantikan oleh tangisan ibu yang pecah. Ia memeluk ayah. "Ruslan, aku tidak kuat.
Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Aku tak bisa menahan air mataku. Keluargaku hancur perlahan, dihancurkan oleh kebencian yang membuta. Ayahku mulai curiga. Ia mengajakku pergi ke rumah Paman Harun dan Bibi Tini, ingin menanyakan langsung apakah mereka ada hubungannya dengan semua ini. Ketika kami tiba, rumah mereka gelap dan sepi. Ayahku mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Namun dari balik jendela yang sedikit terbuka, aku melihat Bibi Tini sedang duduk di depan sebuah sesajen yang aneh. Di hadapannya ada foto ibuku yang sudah dicoret-coret dengan tinta merah. Hatiku mencelos. Aku tidak salah lihat. "Tini, Harun," gumam ayahku. Suaranya bergetar. Malam itu, kami pulang dengan hati yang hancur. Ayahku tak lagi punya keraguan. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Namun ia juga tahu, menghadapi mereka secara langsung bisa berakibat fatal. Ini sudah bukan lagi soal warisan, tapi sudah menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Aku merasa ada sesuatu yang sangat gelap sedang mengintai keluargaku. Dan entah mengapa, aku punya firasat ini hanyalah permulaan. Setelah ibu, siapa lagi yang akan menjadi korban? Keesokan harinya, ibuku terbaring lemah. Selama seminggu penuh, ia tidak bisa tidur nyenyak. Ayahku terus mendampinginya, membaca ayat-ayat suci, mencoba mengusir aura negatif yang menyelimuti kamar kami. Tapi sia-sia. Setiap malam, rintihan ibu semakin menjadi-jadi. Dan suara serak yang asing itu kembali lagi, membisikkan ancaman-ancaman mengerikan. "Ruslan, tinggalkan aku," lirih ibuku suatu pagi. Wajahnya yang dulu cerah kini cekung, matanya kosong. "Kalian tidak akan selamat jika bersamaku. Mereka akan datang untuk mengambil yang lain." Ayahku menggeleng, air matanya menetes. "Jangan bicara seperti itu, Rina. Kita akan melawannya bersama-sama." Namun, di hari ke-10, kondisinya mencapai puncaknya. Tiba-tiba, ibu mengalami kejang-kejang hebat. Tubuhnya melengkung tidak wajar, matanya melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Ayahku panik, memeluk tubuh ibu, mencoba menenangkannya. Namun kekuatan ibu saat itu seolah di luar kendali. Ia berontak, seolah ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Ayahku memanggilku, "Jaka, ambilkan air, cepat!" Aku berlari ke dapur, jantungku berdegup kencang. Ketika aku kembali, semuanya sudah terlambat. Kejang ibu berhenti. Matanya yang tadinya melotot kini terpejam rapat. Wajahnya membiru. Ayahku memeluknya. Tubuhnya gemetar. "Rina, Rina, bangun sayang," bisik ayah. Suaranya pecah. Ia mengguncang tubuh ibu, tapi ibu tak lagi merespon. Nafasnya telah tiada. Senyum manis yang selalu menemaniku kini hanya tinggal kenangan. Ayahku menangis histeris. Aku tak pernah melihatnya sehancur ini. Ia memeluk jasad ibuku, memohon agar ia kembali. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku terasa kaku, lidahku keluh. Aku hanya bisa menangis dalam diam menyaksikan pemandangan paling mengerikan dalam hidupku. Ibuku, orang yang paling kucintai, meninggal dengan cara yang tidak wajar. Warga desa berdatangan untuk melayat, tapi tak ada satupun yang tahu penyebab kematian ibu. Mereka hanya berbisik-bisik. "Pasti santet," kata mereka. "Pasti ada yang dendam." Yang paling membuatku terkejut adalah kehadiran Paman Harun dan Bibi Tini. Mereka datang dengan wajah sedih yang dibuat-buat, memeluk ayahku dengan air mata palsu. "Kakakku yang sabar ya. Semua sudah takdir Tuhan." Namun lagi-lagi aku melihatnya, tatapan Bibi Tini yang menyusup di balik senyum palsunya. Tatapan itu tidak sedih, tidak berduka, justru ada kilatan kepuasan di sana. Aku tahu, mereka adalah dalang di balik kematian ibuku. Di malam pemakaman, ayahku berbisik lirih kepadaku. Mereka pikir ini akan berakhir, tapi mereka salah. Ayah tidak akan tinggal diam, Jaka. Ayah akan mencari cara untuk membalaskan kematian ibumu. Aku tahu, itu bukan janji kosong. Kebencian ayahku terhadap paman dan bibiku kini telah mencapai puncaknya. Namun di balik tekad ayah, aku merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka telah mengambil ibu. Apakah selanjutnya akan ayah? Atau justru aku? Firasat buruk itu semakin kuat. Dan aku tahu,
Ini baru awal dari teror yang lebih mengerikan. Setelah kematian ibu, rumah kami terasa kosong. Tawa dan senyum yang dulu menghiasi setiap sudut, kini berganti sunyi. Ayahku, Pak Ruslan, berubah total. Wajahnya yang dulu teduh, kini dipenuhi amarah. Matanya yang selalu memancarkan kehangatan, kini menyala-nyala oleh dendam. Ia tidak lagi bekerja sebagai tukang kayu. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk mencari orang pintar yang bisa membalas perbuatan Paman Harun dan Bibi Tini. Jaka, ayah tidak akan biarkan ini berlalu begitu saja, kata ayah suatu sore. Suaranya serak, matanya menatap tajam ke kejauhan. Mereka sudah membunuh ibumu. Ayah akan pastikan mereka merasakan apa yang kita rasakan. Aku takut. Bukan karena ayahku, tapi karena apa yang mungkin terjadi jika kami ikut bermain dengan api. Aku mencoba menasihati ayah. Ayah, jangan, biar Tuhan saja yang membalasnya. Ayahku menggeleng. Tidak, nak, Tuhan butuh perantara, dan ayah akan menjadi perantaranya. Ia akhirnya menemukan seorang dukun sakti dari desa seberang. Dukun itu terkenal dengan kemampuannya membalikkan santet. Ayahku pulang dengan membawa sebuah bungkusan kain hitam. Ini, katanya sambil menaruh bungkusan itu di atas meja. Ini adalah senjata kita. Malamnya, ayahku melakukan ritual di dalam kamar. Ia membakar dupa, membaca mantra-mantra yang asing di telingaku. Aku mengintip dari balik pintu. Ayahku tampak sangat fokus. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit. Tiba-tiba, api lilin di sampingnya padam. Angin kencang berhembus dari dalam kamar, padahal jendela tertutup rapat. Aku mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan, bukan dari ayahku, tapi dari sudut ruangan. Bulu kudutku berdiri. Aku mundur perlahan, ketakutan. Beberapa hari setelah ritual itu, kabar buruk datang dari rumah Paman Harun. Dikatakan bahwa Bibi Tini tiba-tiba sakit aneh. Gejalanya persis seperti yang dialami ibuku. Kejang-kejang, tubuh dipenuhi lebam, dan teriakan histeris. Warga desa berbisik-bisik. Karma itu nyata, kata mereka. Aku tahu, ayahku berhasil. Namun, kebahagiaan ayahku hanya sesaat. Kondisi Bibi Tini semakin parah, dan Paman Harun pun ikut terkena dampaknya. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, ia seperti orang linglung. Teror yang dikirimkan ayahku kepada mereka seolah berbalik menyerang. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar ayahku merintih kesakitan. Aku langsung berlari ke kamarnya. Ayahku terbaring di lantai, perutnya membesar tidak wajar, kulitnya membiru. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Jaka, ayah salah. Aku tak bisa berkata-kata. Ini adalah akhir dari sebuah balas dendam yang buta. Ayahku, yang kukenal kuat dan gagah, kini tak berdaya. Ia meremas tanganku. Jangan pernah dendam, nak. Jangan. Itulah kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum nafasnya berhenti. Ayahku, pahlawanku, juga meninggalkanku. Kini, aku sebatang kara. Ayah dan ibuku meninggal dengan cara yang tragis, dan aku yakin itu semua karena warisan dan dendam yang tak berujung. Aku tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kesedihanku, aku merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengincar. Paman dan bibiku memang menderita, tapi aku tahu teror ini belum berakhir. Aku ditinggal sendiri di rumah kuno ini, dengan warisan yang menjadi kutukan. Siapa lagi yang akan menjadi korban? Apakah teror ini akan berbalik padaku? Rumah yang dulunya ramai oleh tawa ayah dan ibu kini terasa seperti kuburan. Setelah kematian ayah, aku menjadi sebatang kara, terkurung di dalam rumah kuno ini. Hari-hariku diisi dengan kesunyian yang mencekam. Di siang hari, aku mencoba membereskan rumah, membuang barang-barang yang mengingatkanku pada tragedi yang menimpa keluargaku. Namun, di malam hari, ketakutan mulai merayap. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, aku tertidur pulas.
Tiba-tiba aku terbangun karena bau busuk yang menyengat, seperti bangkai tikus yang membusuk. Bau itu sangat kuat, seolah ada di dalam kamarku. Aku mencari-cari sumbernya, tapi tidak menemukan apapun. Kamar mandi, dapur, bahkan halaman belakang, semua bersih. Aku kembali ke kamar, tapi bau itu tetap ada, menempel di setiap sudut ruangan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bau itu bukan bau fisik, melainkan bau gaib. Aku teringat cerita ayah dan ibu yang sering mendengar suara-suara aneh sebelum mereka sakit. Aku mulai panik. Keesokan harinya, aku pergi ke makam orang tuaku. Aku menaburkan bunga di atas pusara mereka, menangis dan menceritakan semua yang aku alami. Ayah, ibu, aku takut. Apa yang harus aku lakukan? Bisikku. Saat aku pungang, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di depan pintu rumahku ada gumpalan rambut kusut yang diikat dengan kain hitam. Itu bukan rambutku. Aku membungkuk, menyentuhnya dengan ujung jari. Rambut itu terasa sangat kaku dan dingin. Aku langsung teringat pada cerita-cerita yang sering beredar di desa tentang santet dengan media rambut. Aku segera membuangnya dan menyiramnya dengan air garam, berharap itu bisa menghilangkan kutukannya. Malam harinya, teror itu semakin menjadi-jadi. Bau busuk itu kembali lagi, kali ini lebih menyengat. Aku mencoba menyalakan lampu di seluruh rumah, tapi tiba-tiba listrik padam. Aku terkurung dalam kegelapan. Jantungku berdebar tak karuan. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam yang melintas di balik jendela. Aku tidak salah lihat. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak sangat cepat. Aku menutupi mulutku, menahan nafasku. Aku bersembunyi di balik lemari, berharap bayangan itu tidak melihatku. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Jaka, Jaka. Suara itu serak, seperti suara nenek-nenek. Itu adalah suara yang sama yang kudengar saat ibu dirasuki. Pintu itu digedor-gedor dengan keras, seolah-olah ada orang yang ingin mendobraknya. Aku menangis dalam diam, memeluk lututku erat-erat. Aku tahu, ini bukan hantu biasa. Ini adalah kiriman, teror yang ditunjukkan kepadaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tak bisa lari. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kumiliki. Namun, tempat yang seharusnya menjadi pelindungku, kini berubah menjadi neraka. Aku terjebak di tengah teror yang diciptakan oleh keluargaku sendiri. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku akan bernasib sama seperti ayah dan ibuku? Aku berhasil melewati malam yang mengerikan itu. Pagi harinya, aku menemukan pintu rumahku tergores-gores dalam, seolah dicakar oleh sesuatu yang memiliki kuku panjang dan tajam. Aku gemetar, rasa takut yang kurasakan di malam hari kini berubah menjadi amarah. Aku tahu, aku tidak bisa lagi lari atau bersembunyi. Aku harus menghadapi ini. Aku memutuskan untuk mengunjungi Paman Harun dan Bibi Tini. Aku ingin menanyakan langsung apa yang mereka lakukan pada keluargaku. Dengan langkah berat dan hati yang hancur, aku berjalan ke rumah mereka. Ketika aku sampai, rumah mereka terlihat sepi dan tidak terawat. Pintu depan terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam. Pemandangan di dalamnya membuatku ngeri. Bibi Tini terbaring di sofa, tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan wajahnya dipenuhi luka lebam. Ia terlihat seperti mayat hidup. Di sampingnya, Paman Harun duduk di lantai, mengunyah sesuatu yang aneh. Tatapannya kosong. "Paman, Bibi," panggilku, tapi mereka tidak merespon. Mereka seolah tidak melihat kehadiranku. Di sudut ruangan, aku melihat sebuah boneka jelangkung yang diletakkan di atas sebuah meja kecil. Boneka itu terbuat dari kayu, dengan rambut yang kusut dan mata yang dicungkil. Tapi yang paling mengerikan adalah boneka itu mengenakan baju yang persis sama dengan yang aku kenakan kemarin. Aku merasa darahku mengalir deras. Itu adalah boneka jelangkung yang ditujukan untukku.
Aku mendekat dengan hati-hati. Di bawah boneka itu ada sebuah foto. Aku mengambilnya. Itu adalah fotoku. Foto yang aku ambil saat wisuda SMA. Fotonya sudah dicoret-coret dengan tinta merah dan ditusuk-tusuk jarum di bagian dada. Di belakang foto itu ada tulisan yang ditulis dengan darah. Tumbal terakhir. Nyawa Jaka untuk kesempurnaan warisan itu. Tanganku gemetar, aku tak bisa bernapas. Ini bukan lagi soal uang atau dendam. Ini adalah perjanjian darah, persembahan nyawa untuk mendapatkan kekayaan. Paman dan bibiku telah menjual jiwanya kepada iblis demi warisan itu, dan aku adalah tumbal terakhir mereka. Jaka, pergi. Suara Paman Harun tiba-tiba terdengar. Matanya yang kosong kini menatapku. Jangan ganggu mereka. Aku mundur perlahan, ketakutan. Aku sadar, Paman dan bibiku bukan lagi orang yang kukenal. Mereka sudah menjadi budak iblis, boneka dari kekuatan jahat yang menguasai mereka. Mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Aku lari dari rumah itu, hatiku hancur dan diliputi rasa takut yang luar biasa. Di belakangku, aku mendengar tawa serak Bibi Tini dan suara Paman Harun yang menggeram. Aku tahu, teror ini akan terus mengincarku. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumahku. Aku tidak bisa lagi lari. Aku harus melakukan sesuatu yang ekstrim sebelum aku menjadi tumbal terakhir dari kutukan warisan berdarah ini. Apakah aku punya kekuatan untuk melawan semua ini? Atau aku akan menyerah dan bernasib sama seperti orang tuaku? Setelah melihat kondisi Paman Harun dan Bibi Tini, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Aku kembali ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela, dan menyalakan semua lampu. Aku tidak bisa lagi lari. Aku harus melawan, atau aku akan menjadi tumbal berikutnya. Aku teringat akan sebuah buku tua yang sering dibaca oleh almarhum kakek. Buku itu berisi mantra-mantra kuno dan cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Aku mencari buku itu di seluruh rumah hingga akhirnya menemukannya di dalam laci meja kerja ayah. Buku itu sudah lusuh dengan sampul kulit yang robek di beberapa bagian. Aku membukanya dan mataku langsung tertuju pada sebuah halaman yang berisi mantra perlindungan. Mantra itu harus diucapkan di tengah malam dengan lilin yang menyala di setiap sudut ruangan. Aku tidak punya pilihan lain, aku harus melakukannya. Malam harinya, aku menyiapkan semua yang dibutuhkan. Aku menaruh lilin di setiap sudut rumah, menyalakan dupa, dan membaca mantra itu dengan suara bergetar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam rumah, memadamkan semua lilin yang menyala. Lampu di seluruh rumah berkedip-kedip, lalu padam. Aku terkurung dalam kegelapan. Suara tawa serak dan mengerikan terdengar dari segala arah. Bukan hanya satu, tapi banyak suara. Mereka memanggil namaku. Jaka, Jaka, datanglah, kami menunggumu. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada banyak makhluk tak kasat mata yang mengelilingiku. Aku mencoba menyalakan lilin lagi, tapi tiba-tiba sebuah boneka jelangking yang mirip denganku jatuh dari atap, tepat di depanku. Boneka itu bergerak-gerak sendiri, seolah hidup. Matanya yang dicungkil seolah menatapku, dan dari mulutnya keluar suara serak yang sama. Kami datang untuk mengambilmu. Aku tidak bisa lagi menahan rasa takut. Aku berteriak, mengambil semua lilin yang tersisa dan melemparkannya ke arah boneka itu. Lilin itu menyala dan boneka itu terbakar. Suara jeritan yang sangat keras dan mengerikan terdengar dari segala arah, seolah ada ribuan makhluk yang sedang disiksa. Aku tahu itu adalah serangan balasan. Paman dan bibiku sedang mengerahkan semua kekuatan gaib yang mereka miliki untuk membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan hal yang sama. Aku mengambil buku tua itu lagi dan mencari mantra yang lebih kuat. Mantra untuk mengembalikan serangan. Aku membacanya dengan lantang, dengan suara yang dipenuhi amarah dan dendam. Tiba-tiba, rumahku bergetar hebap. Dinding-dinding retak, atap-atap berjatuhan. Aku melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu memiliki tanduk dan mata merah yang menyala-nyala. Bayangan itu menatapku, lalu menghilang, seolah kembali ke tempat asalnya. Aku tahu, aku berhasil.
Aku berhasil mengembalikan serangan itu. Namun, aku juga tahu ini belum berakhir. Kekuatan gelap yang menguasai paman dan bibiku tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan kembali dan kali ini mereka akan membawa bala bantuan. Aku sebatang kara di tengah rumah yang hancur dengan ancaman yang masih mengintai. Apakah aku bisa selamat? Atau ini hanyalah permulaan dari sebuah perang gaib yang lebih besar? Setelah malam mencekam itu, rumahku seperti habis diterjang badai. Dinding retak, jendela pecah, dan aroma busuk masih samar-samar tercium. Aku tahu, serangan balikku telah berhasil. Tapi ini belum berakhir. Kekuatan gelap yang menguasai Paman Harun dan Bibi Tini tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan datang lagi. Dengan tekad yang membara, aku memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Aku akan pergi ke tanah warisan itu, tempat di mana semua tragedi ini bermula. Aku merasa di sanalah semua kutukan ini berakar. Aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju tanah warisan kakek. Hawa di sana terasa sangat berat. Bahkan di siang hari, tempat itu terasa dingin dan gelap. Pohon-pohon besar berdiri tegak, seolah menjadi saksi bisu dari keserakahan manusia. Ketika aku sampai di tengah-tengah tanah itu, aku melihat Paman Harun dan Bibi Tini sudah berdiri di sana. Mereka terlihat sangat mengerikan. Mata mereka memerah, kulit mereka pucat pasi, dan tubuh mereka kurus kering. Mereka bukan lagi paman dan bibiku yang kukenal. Mereka adalah boneka-boneka hidup yang dikendalikan oleh kekuatan jahat. "Akhirnya kau datang, Jaka," suara serak Paman Harun dengar. Itu bukan suaranya. Itu adalah suara berat yang sama yang merasuki ibuku. "Kami sudah menunggumu. Tumbal terakhir, kau harus mati di sini, di atas tanah yang kau rebut dari kami." Bibi Tini tertawa histeris. Tawanya terdengar seperti lengkingan setan. "Kau pikir bisa mengalahkan kami? Kau hanya anak kecil. Kami sudah membuat perjanjian darah dengan penghuni tanah ini." Aku tidak takut. Amarah dan dendamku sudah mencapai puncaknya. "Kalianlah yang merebut, kalian yang serakah, kalian membunuh ayah dan ibuku hanya demi sebidang tanah," teriakku. Tiba-tiba tanah di sekitarku bergetar. Pohon-pohon tua itu bergoyang kencang, seolah-olah ada kekuatan besar yang membangkitkan mereka. Paman Harun dan Bibi Tini mulai mengucapkan mantra-mantra kuno. Dari dalam tanah muncul bayangan-bayangan hitam yang menyerupai mereka, melayang-layang di udara, siap menyerangku. Aku mengambil buku tua kakek dari tasku. Aku membukanya, dan mataku langsung tertuju pada sebuah mantra pemutus ikatan. Mantra itu harus diucapkan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. "Kalian tidak bisa menang. Kalian hanya boneka. Aku akan membebaskan kalian dari iblis itu," teriakku. Aku mulai membaca mantra itu dengan lantang. Paman Harun dan Bibi Tini menjerit kesakitan, seolah mantra itu membakar jiwa mereka. Bayangan-bayangan hitam itu lenyap dan pohon-pohon kembali tenang. Namun mereka tidak menyerah. Paman Harun dan Bibi Tini maju mencoba mencekramku dengan tangan kosong. Aku terus membaca mantra itu, memohon kepada Tuhan untuk melindungiku. Saat aku membaca bait terakhir, sebuah cahaya putih terang muncul dari buku itu menyelimuti tubuhku. Paman Harun dan Bibi Tini terlempar ke belakang, menjerit kesakitan. Tubuh mereka mulai mengeluarkan asap hitam dan mata mereka kembali normal. Mereka menangis. "Jaka, tolong, lepaskan kami." Itu adalah suara asli mereka. Mereka akhirnya sadar, tapi sudah terlambat. Asap hitam itu semakin tebal, membungkus tubuh mereka. Mereka menjerit sekali lagi, lalu menghilang, lenyap bersama asap hitam. Aku terdiam, mematung di tengah tanah itu. Paman dan bibiku juga telah pergi. Aku berhasil mengalahkan kekuatan jahat itu, tapi dengan harga yang sangat mahal. Aku tidak tahu apakah aku harus sedih atau lega. Kini aku benar-benar sebatang kara. Aku menatap tanah warisan itu.
Tanah ini yang seharusnya membawa kebahagiaan malah membawa kesedihan dan kehancuran. Aku tidak ingin tanah ini menjadi saksi dari tragedi lain. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ini adalah akhir dari teror ini dan aku harus mengakhirinya dengan caraku sendiri. Setelah konfrontasi mengerikan di atas tanah warisan, aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Kemenangan yang kuraih terasa pahit. Aku berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu, tapi dengan harga kehilangan Paman Harun dan Bibi Tini. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar meninggal atau hanya terbebas dari jeratan iblis. Tapi yang jelas, mereka tidak akan kembali lagi. Namun, teror itu belum sepenuhnya berakhir. Malam itu, aku kembali ke kamar ayah. Di atas meja kerjanya, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang disembunyikan di bawah tumpukan buku. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah foto kakek. Dan di balik foto itu, ada sebuah surat wasiat tambahan yang ditulis tangan. Surat itu berbunyi, "Anak-anakku, Ruslan dan Harun. Jika kalian membaca surat ini, itu artinya kalian sedang memperebutkan warisan. Ketahuilah, warisan ini memiliki kutukan. Kutukan yang akan merenggut nyawa siapapun yang menginginkannya dengan cara yang tidak baik. Aku menyembunyikan surat ini karena aku tahu kalian berdua memiliki sifat serakah. Maafkan ayah, ini adalah satu-satunya cara untuk menyadarkan kalian." Aku menangis membaca surat itu. Ternyata kakek sudah tahu. Kakek tahu akan ada pertarungan antara ayah dan pamanku. Kakek tahu warisan ini akan membawa petaka. Itulah mengapa kakek menyembunyikan surat ini, berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Aku kembali ke tanah warisan itu. Aku melihat bekas pertempuran di sana. Pohon-pohon yang hangus, tanah yang retak, dan hawa dingin yang masih menyelimuti. Aku memegang erat surat wasiat tambahan dari kakek. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan suara bergetar, aku membacakan surat itu dengan lantang di tengah tanah. Aku membaca setiap kata dengan sepenuh hati, berharap roh ayah, ibu, paman, dan bibiku mendengar. Aku mengatakan, "Ayah, ibu, paman, bibi, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin warisan ini menjadi kutukan lagi." Tiba-tiba, tanah di sekitarku bergetar lagi. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena pembebasan. Cahaya putih terang muncul dari dalam tanah, menyelimuti seluruh area warisan. Aku melihat bayangan-bayangan putih, seolah-olah ayah, ibu, paman, dan bibiku berdiri di sana, tersenyum ke arahku. Mereka tersenyum, lalu melambai ke arahku, seolah mengucapkan selamat tinggal. Cahaya itu memudar, dan bayangan-bayangan itu lenyap. Aku merasa lega. Teror itu benar-benar telah berakhir. Ikatan gaib yang mengikat keluargaku telah terputus. Aku menatap sekeliling. Tanah ini tidak lagi terasa dingin dan menakutkan. Pohon-pohon yang hangus mulai tumbuh tunas-tunas baru. Aku tahu warisan ini sudah tidak lagi membawa kutukan. Ini adalah akhir dari sebuah tragedi dan awal dari sebuah harapan baru. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan merawat tanah ini dengan baik. Aku akan menjadikannya tempat yang membawa kebahagiaan, bukan lagi tempat yang membawa keserakahan dan dendam. Apakah ini adalah akhir dari cerita ini? Aku rasa iya. Ini adalah akhir yang menyedihkan, tapi juga penuh dengan harapan. Setelah pembebasan yang dramatis di tanah warisan, aku kembali ke rumah. Aroma busuk yang sebelumnya memenuhi setiap sudut kini telah hilang, digantikan oleh wangi tanah basah dan daun-daun yang segar. Dinding yang retak seakan-akan kembali kokoh, dan jendela yang pecah seolah diperbaiki oleh tangan tak terlihat. Rumah kuno ini kembali menjadi rumah, bukan lagi tempat yang mencekam. Beberapa hari setelahnya, aku mengundang warga desa untuk berkumpul. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari warisan kakek hingga kematian ayah, ibu, paman, dan bibiku. Aku menunjukkan surat wasiat tambahan dari kakek. Aku menjelaskan bagaimana keserakahan telah merenggut nyawa keluargaku, dan bagaimana aku harus berjuang untuk mengakhiri kutukan itu. Warga desa mendengarkan dengan penuh haru.
Mereka terkejut dan prihatin. Mereka tidak menyalahkan Paman Harun dan Bibi Tini. Mereka hanya merasa iba. Mereka mengerti bahwa terkadang nafsu akan harta bisa merubah manusia menjadi sosok yang tidak mereka kenal lagi. "Jaka, kami turut berduka," kata seorang tetangga tua. "Kau adalah anak yang kuat. Ayah dan ibumu pasti bangga padamu." Aku hanya bisa tersenyum. Senyum yang penuh dengan kelegaan dan kesedihan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mengembalikan keluargaku. Tapi aku juga tahu, aku telah melakukan yang terbaik. Aku tidak membiarkan warisan itu menjadi kutukan. Aku tidak membiarkan dendam menguasai hatiku. Dan aku telah membebaskan jiwa-jiwa keluargaku. Aku memutuskan untuk menjual rumah kuno dan tanah warisan itu. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku ingin melangkah maju. Aku akan menggunakan uang hasil penjualan itu untuk memulai hidup baru. Aku akan melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan membangun masa depan yang cerah. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sebelum pergi, aku kembali ke makam orang tuaku. Aku membersihkan makam mereka, menaburkan bunga dan berdoa. "Ayah, ibu, aku pergi. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kalian. Aku akan hidup bahagia seperti yang selalu kalian ajarkan padaku. Warisan terbaik yang kalian berikan bukanlah harta, melainkan cinta dan ketulusan." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Jiwa ayah dan ibuku akan selalu bersamaku, melindungi dan membimbingku. Teror itu telah berakhir, dan aku kini bebas. Bebas dari dendam, bebas dari keserakahan, dan bebas dari kutukan warisan berdarah. Apakah akhir yang menyedihkan ini adalah akhir yang bahagia? Mungkin tidak, tapi ini adalah akhir yang damai, dan itu lebih dari cukup bagiku. 3 tahun berlalu. Aku kini sudah menjadi seorang arsitek muda yang sukses di ibu kota. Uang hasil penjualan rumah kuno dan tanah warisan telah kugunakan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun karir. Aku membeli sebuah apartemen kecil yang modern dan nyaman. Hidupku tenang, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun, di setiap ulang tahun ayah dan ibu, aku selalu menyisihkan waktu untuk kembali ke desa. Bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk mengunjungi makam mereka dan melihat tanah warisan yang kini telah berubah. Dahulu, tanah itu penuh dengan hawa mistis dan gelap. Kini, di atasnya berdiri sebuah taman kota yang asri, lengkap dengan bangku-bangku taman, lampu-lampu cantik, dan kolam ikan yang jernih. Di tengah taman itu, ada sebuah pohon beringin tua yang sangat besar. Dulu, pohon itu adalah tempat Paman Harun dan Bibi Tini melakukan ritual gelap. Sekarang di bawah naungannya, anak-anak bermain, para lansia duduk santai sambil berbincang, dan sepasang kekasih memadu kasih. Saat aku duduk di bawah pohon itu, aku merasakan sebuah sensasi aneh. Bukan lagi dingin dan mencekam, melainkan hangat dan damai. Aku merasa seperti ayah dan ibu, bahkan Paman Harun dan Bibi Tini sedang menemaniku. Mereka tersenyum, bukan lagi dengan ekspresi kepuasan atau dendam, melainkan dengan ketenangan yang luar biasa. "Ayah, ibu," bisikku lirih, "warisan kalian tidak hanya berupa tanah, tapi juga sebuah pelajaran yang sangat berharga. Aku belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan yang terpenting, tentang kekuatan memaafkan. Aku memaafkan Paman Harun dan Bibi Tini. Aku tahu mereka hanyalah korban dari keserakahan yang membuta." Saat aku berucap, angin sepoi-sepoi berhembus, menggerakkan daun-daun di pohon beringin.
Aku merasa seorang ayah dan ibu menjawab, "Kami juga memaafkan mereka, Nak, dan kami sangat bangga padamu." Sebuah keajaiban terjadi. Di batang pohon beringin tua itu, aku melihat ukiran samar-samar, ukiran yang membentuk wajah-wajah orang yang kucintai, ayah, ibu, paman Harun dan bibi Tini. Wajah mereka tersenyum bukan dengan ekspresi pilu, melainkan dengan ekspresi damai yang abadi. Aku menyentuh ukiran itu dan air mataku menetes. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Warisan itu tidak lagi menjadi kutukan. Ia telah menjadi monumen abadi, pengingat tentang betapa berharganya ketulusan hati dan bahayanya keserakahan. Aku tahu cerita tentang keluargaku akan terus hidup, bukan sebagai kisah horor yang menakutkan, melainkan sebagai kisah cinta, pengampunan, dan kekuatan untuk melangkah maju. Aku tidak lagi sendirian. Di setiap langkah yang kuambil, aku membawa kisah keluarga ini. Kisah tentang warisan berdarah yang pada akhirnya berhasil ditebus dengan keikhlasan. Ini adalah akhir dari kisahku dan awal dari kisah yang baru. Kisah yang akan terus hidup selamanya.